Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Albarudis, M21082613. Di sini saya akan mempresentasikan program media saya dari blog Growth and Development. Nah, untuk bulan kembang di sini saya akan di sini saya akan membahas topik ADHD atau attention deficit hyperactive disorder. Jadi per definisi dari bahwa ADHD adalah kondisi perkembangan saraf yang kompleks yang ditandai dengan kurang perhatian, hiperaktif, dan impulsif yang terus-menerus terjadi, dan biasanya ini ADHD dimulai pada masa kanak-kanak dan dapat berlanjut hingga dewasa. Faktor risiko dari ADHD sendiri adalah genetik, di mana ADHD cenderung menurun dalam keluarga dengan komponen genetik yang kuat. Kemudian perbedaan otak, daerah otak, dan neurotransmitter tertentu dapat terjadi pada individu dengan ADHD. Kemudian ada neurobiologis, di mana faktor prenatal seperti infeksi, keracunan logam, berat badan lahir rendah, ataupun bahan toksik lain, kemudian prematuritas, trauma kelahiran, maupun komplikasi ibu saat kehamilan, misalnya ibu sering mengonsumsi alkohol, merokok, itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan risiko dari ADHD itu sendiri. Kemudian ada psikososial, di mana pendekatan ibu yang rendah terhadap anak, kemudian kelas sosioekonomi yang rendah, dan orang tua tunggal atau single parenthood yang dapat menyebabkan risiko terjadi ADHD. Kemudian adapun komorbiditas dari ADHD tersendiri adalah kemampuan belajar, di mana ADHD sering sekali muncul bersama dengan kondisi seperti disleksia atau diskalkulia, di mana disleksia itu ketidakmampuan untuk membaca atau menulis. Kalau diskalkulia itu adalah suatu ketidakmampuan untuk berhitung, adaptasi dengan sosial, dan lain-lain. Kemudian gangguan kesehatan mental, kecemasan, depresi, dan juga penyalahgunaan zat adalah hal yang umum terjadi pada individu dengan ADHD. Kemudian ada gangguan perkembangan. ADHD dikaitkan dengan gangguan spektrum autisme dan juga tantangan perkembangan lainnya. Nah, kemudian di sini ada kriteria diagnosa dalam ADHD itu DSM-5 sama DSM-4. Nah, kalau menurut DSM-5, kriteria ADHD ini adalah inattensi dan juga hiperaktif impulsif, di mana biasanya kita lihat inattensi ini setidaknya berlangsung selama menetap persisten at least-nya 6 bulan. Kemudian pun ada gejala-gejala yang seperti sering tidak fokus untuk memperhatikan ataupun membuat tugas seperti pekerjaan rumah ataupun selama aktivitas, kemudian sering merasa untuk fokus, sering tidak fokus saat bermain ataupun selama pembelajaran, kemudian juga sulit untuk mendengarkan jika diajak berbicara, kemudian sulit untuk mengikuti instruktur, kemudian sulit untuk berorganisasi dan melakukan aktivitas seperti manajemen, seperti berorganisasi, kemudian sulit untuk tidak suka ataupun dia itu sering tidak suka pada kegiatan yang membutuhkan konsentrasi yang lama, kemudian sering lost things necessary to text activity, misalnya kegiatan sekolah, menulis, membaca, dan lain-lain. Kemudian juga sering terdistract apabila dia lagi bermain, kemudian terdistract oleh stimulus dari luar, kemudian sering lupa dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada hiperaktif dan impulsif, ini setidaknya sama gejala ini biasanya setidaknya 6 bulan terjadi persisten. Nah, adapun gejalanya seperti sering menggerakkan tangan, sering menggerakkan kaki saat duduk, kemudian sering duduk pada kondisi-kondisi yang tidak sesuai, sering meninggalkan tempat duduk pada kondisi-kondisi yang tidak sesuai, kemudian sering berlari pada kondisi yang tidak sesuai, kemudian sering on to go, kemudian sering apabila ada pertanyaan dia langsung mengangkat tangan pada pertanyaan belum selesai, sering mengganggu temannya,
kemudian dia juga sering merasa duduk nyaman, kemudian sering menginstruksi orang ataupun mengatur orang. Kemudian biasanya sesuai image, inerti atau hiperaktif impulsif ini gejalanya ini persisten biasanya sebelum umur 12 tahun. Kemudian biasanya inet uh, inetik sama inatentif sama hiperaktif impulsif ini gejalanya biasanya terbukti dua atau lebih um, dua atau lebih kemudian kondisi pada dua tempat atau lebih misalnya di rumah, di sekolah, di pekerjaan, dengan temannya ataupun aktivitas lainnya. Mungkin itu ini ada sedikit juga beberapa tipe diagnosis ini sama hiperaktif impulsif. Mulai klasifikasi ya ada kombinasi, tipe kombinasi, ada tipe predominan inet intensif, kemudian ada tipe yang predominan dari hiperaktif dan impulsif. Kemudian kita ke DSM-4 yang hampir sama juga, ada intensif sama hiperaktif impulsif, setidaknya memang 6 gejala. Kalau intensif sudah fokus tadi mengalami kesulitan fokus, acuria berbicara, tidak mampu mengaturan, mengalami kesulitan berorganisasi, menghindari kegiatan yang berkonsentrasi lama, sering hilang barang, mudah lupa, mudah teralih perhatiannya. Kemudian kalau hiperaktif impulsif, biasanya gejalanya dibedakan atau lebih ada gejala ada hiperaktif, tidak bisa duduk diam, menggerak-gerakkan kaki, berlalu berlebihan, kesulitan bermain, bergerak berlebihan, berbicara berlebihan, kemudian ada impulsivitas, sering memotong antrian, memberikan jawaban tanpa pertanyaan belum selesai, kemudian sering menginstruksi lain. Kemudian ada pun tata laksana dari ADHD ini. Nah, tujuan dari tata laksana ADHD ini adalah untuk memperbaiki pola perilaku dan sikap anak dalam menjalankan fungsinya sehari-hari dengan memperbaiki fungsi kontrol diri sehingga anak mampu memberikan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai usianya dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Ini ada golongan farmakologi yaitu ada golongan metilfenida, dexamfetamin, sama famolin. Kemudian ada juga pendekatan mengapa golongan ini metilfenida, dexamfetamin, dan famolin ini sebagai farmakologi ADHD karena obat golongan ini sebagai obat antidepresan juga dikatakan bermanfaat pada anak ADHD karena obat ini bekerja sebagai inhibitor metabolisme dopamin dan norepinefrin. Dopamin itu kan untuk hormon penyenang. Jadi supaya anaknya tidak begitu aktif. Cuman begitu. Jadi ada pun pendekatan sosial yang diketahui untuk pada anak ADHD ini adanya pelatihan keterampilan sosial bagi anak ADHD, kemudian edukasi bagi orang tua dan gurunya kalau anaknya ini kena ini. Jadi mohon untuk diperhatikan bagaimana perkembangan sosialnya, diajari dengan baik, kemudian modifikasi perilaku dengan perilaku ABC, ada ante sedence, kemudian behavior, kemudian konsekuensi. Mungkin ini referensi dari saya. Ini referensi dari saya untuk membuat mapping ADHD. Ada beberapa referensi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada saya mohon pun apabila ada salah kata mohon maaf. Bila taufiq subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.